Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syahadallahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahmad bin Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifati kamaliyah. Wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil matharil hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulul ladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalli wa ala wa 'ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna wa sara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi sanalul khairan wa akra. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan segala upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan dengan keadaan yang sederhana gini gitu, dengan kegiatan yang penuh dengan kesederhanaan. Tentunya yang paling kita pikirin adalah titipan ilmu yang sedikit buat kita semua dari Allah gitu. Kita mencoba mengkaji salah satu kitab klasik yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Di dalam kajian ini tentunya akan banyak sekali kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, mohon dimaklumi. Kita di sini sifatnya adalah murojaah, tabarukan, niatnya thalabul. Di dalam kitab Nasaihul Ibad ini di halaman yang kedua ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsu awwalu ajazani bihil alamati Syekh Muhammad Khatib Syami Tumal Madanil Anbali. Hadis yang pertama
mengijazahkan aku, bihi siapa dia yang menyeriwayatkan hadis, sebuah hadis, al-alamah asy-syekh khatib Syami Tuma Madani al-Hanbali. Syami ini artinya adalah orang Syam. Jadi Syekh Muhammad Khatib ini bukan yang Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar yang di Kalimantan, yang makamnya di Mekah gitu ya. Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar. Tapi yang dimaksud al-alamah Syekh di sini adalah Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami, yaitu orang Syam. Tumal Madanil Hambali, ya dengan mazhabnya Imam Hambali, al-Hambali ya. Siapa beliau? Wa huwa Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ketemu? Ada enggak? Di paling bawah halaman 2. Jangan saya baca ada enggak ada. Ada. Paling bawah ada. Yang di dalam kurung fal hadisul awwal, baris ketiga dari paling bawah. Temu. Baris ketiga ngitungnya dari bawah naik ke atas. Ada. Coba Anda lihat. Ya ini. Wal hadisul awwal. Ya. Jadi Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami itu ya ini Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman bin masyayikhihi mutasilan ila Abi Dzar, bersambung kepada Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, bima yarwihi an rabbih azza wajal. Ya, meriwayatkan kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wajal, dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hadis yang sifatnya kayak begini tuh berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis yang disandarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu qaulnya Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak Al-Qur'an, cuma redaksinya ini hadis. Ya. Nah, redaksinya yang disampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi, adalah hadis yang disandarkan kepada Allah. Dan sudah jelas ini adalah kalamullah, perkataannya Allah lewat kebangkitan Nabi Muhammad SAW, ya, redaksinya Nabi Muhammad. Seperti Al-Quran, kalau Al-Quran jadi mushaf kan Quran, tapi kalau ini jadinya sebuah hadis. Itulah hadis. Nantilah kapan-kapan kita belajar ulumul hadis ya. Nanti yang ngajar ya Ustadz Karis. Saya juga mau belajar sama beliau ya, sudahlah. Ustadz Karis. Qala ta'ala, ya, qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman wala tazalamu. Ya ibadi, wahai hambaku, ini haramtu zulma ala nafsi, ini sesungguhnya aku Gusti Allah Subhanahu wa taala, haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku sendiri. Ini Allah bicara nih kepada kita semua sebagai makhluknya Allah, bahwasanya ini haramtu zulma ala nafsi, Allah mengharamkan kezaliman bagi
Allah sendiri. Jadi Allah mah nggak pernah berlaku zalim sama diri. Kebanyakan yang selalu berlaku zalim sama dirinya itu kita ini sebagai makhluk, sebagai manusia. Cuman kadang-kadang entah lalai, entah lupa, apa emang gak ngerasa sering lalai sama diri kita sendiri. Waktu azan tunda. Apa biasa kalau lalai itu apa contohnya? Sholat berupa rakaat. Sifat-sifat kelalaian ini ya Allah aja nggak berlaku buat Allah. Allah aja ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, yang sering lalai mati, yang maha kaya, yang memiliki alam semesta, yang bisa menciptakan beragam-ragam suara makhluk, kayak suara jangkrik, suara kita aja manusia beda-beda, agak pernah tuh zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, kata Allah, dan menjadikan siapa Allah Subhanahu wa taala bainakum, di antara kalian makhluk manusia, muharraman, haram, apa? Zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak pernah zalim sama kita. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Allah tidak pernah berlaku zalim sama kita. Kita sakit kadang-kadang ya Allah, nyalain Allah. Kita kelaparan, nyalain Allah. Ya. Banyakannya nyalain Allah terus, ngeluh kurang bersyukur. Akhirnya kufur. Akhirnya apa biasanya kalau udah kufur biasanya apa? Lupa diri, nekat, ada yang gantung diri, ada yang bunuh diri, kayak kejadian kemarin di rumah sakit ya, kayak kejadian orang-orang banyak kasus-kasus pada gantung diri. Wala tazalamu, kata Allah, fala tazalamu, manusia, makanya kalian janganlah berlaku zalim di antara sesama. Fala tazalamu. Giliran susah baru nyalah-nyalah. Padahal apa yang kita perbuat itulah yang kita nikmati. Gitu. Usaha tidak pernah membohongi hasil. Kalau Imam Syafi'i bilangnya apa? Kerja mah nggak usah ngoyo-ngoyo amat gitu. Karena kalau urusan rezeki mah mau ngoyo mau enggak udah ditakar sama Gusti Allah. Ini makomnya aulia. Tapi esensi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i sendiri ya harus kita pikirin, kita renungin. Iya juga. Kalau yang namanya dunia kita kejar-kejar, kambing kita kejar kabur. Kambing kita kejar urak-urak kabur. Iya. Jadi bagaimana? Dua-duanya kita kudu benerin. Minta sama yang maha kaya, minta sama yang meminta rezeki. Nah, sedikit banyaknya itu mah bentuk upah. Banyak kalau nggak cukup berapa juga kan? Kalau sedikit tapi cukup, tutup semua tuh, ketutup. Karena konsep cukup yang ngasih Allah, bukan kita. Kadang-kadang ngerasa kagak cukup sama rezeki segala macam, akhirnya apa? Jolim sama orang. Wala tazalamu, janganlah kalian berlaku jolim. Motor jelek bilang bagus, wah. Jolim kan tuh. Zalim apaan sih zalim? Zalim itu kan kegelapan, gelap artinya kan? Iya benar. Maka ada kitab namanya Nuruz Zolam ya. Zalim itu gelap.
Orang yang berlaku zalim itu hatinya gelap. Udah kagak bisa bedain mana baik mana. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makan. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim. Contoh, sholat di tempat yang ada najisnya. Misalnya gitu. Apalagi misalnya meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Misalnya contoh yang paling ringan deh. Misalnya apa takar? Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya yang paling gampang apa? Pakai celana di kepala. Celana mau dipakai di mana emang? Ya bener ya? Ya benar. Ya, tinggal di kupas tuh. Tinggal direfleksikan pada diri kita. Berlaku jolim tuh. Buang sampah harusnya di mana? Tempat sampah. Jangan di rumah orang. Itu misalnya, misal ini mah misal. Ingat. Zalim. Banyak deh contoh-contohnya. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hamba, wahai hamba, kullukum dallun, kalian ini semua adalah orang-orang yang tersesat. Dallun, illa man hadaituhu, kecuali siapa orang yang diberinya hidayah. Siapa yang memberi hidayah? Allah yang memberi hidayah. Wastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Mintalah petunjuk hidayah kepadaku. Ahdikum, aku kasih. Aku kasih. Zaman sekarang itu orang berpikir yang jadi guru tuh yang lebih alim. Padahal kebalik. Yang lebih alim itu yang banyak bertanya sebenarnya. Perhatiin dah, anak kecil kalau masih kecil nanya mulu ya. Pak, kenapa sih Pak air laut asin? Bener nggak? Jawab sama ente. Banyak mengandung garam. Emang kenapa garam ada di laut? Kita jawab lagi. Jawab lagi kan? Apa jawabannya misalnya? Abrasi dari hujan. Terus kenapa ikan-ikan hidup Pak di air yang ada garamnya? Kan harusnya perih Pak. Kebanyakan orang tua ketika ditanya sama anak-anaknya yang begini nih, kesel. Nanya mulu aja. Bentuk kan nanya mulu. Padahal anak banyak bertanya itu dia bikin cerdas dirinya sendiri. Nah makanya kalau ketika aneh nanya begini, lagi ngaji begini, nanya-nanya ini sebenarnya biar kebuka gitu. Lah Nabi Musa sama Nabi Khidir nanya mulu kan? Nabi Musa nanya mulu kan? Gitu. Tapi yang menjadi nabi, yang menjadi rasul siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir adalah seorang nabi kan? Tapi yang menjadi rasul Nabi Musa alaihissalam. Jadi aslinya kita ini adalah orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat, makanya Allah beri petunjuk buat kita. Kalau merasa masih tersesat, minta petunjuk sama Allah. Dengan sholat, dengan banyak berpikir tentang alam semesta, tentang wujudnya Allah, dan yang lainnya. Ya ibadi, wahai hambaku, kulukum jai'un, kalian semua adalah aslinya orang-orang yang lapar.
illa man at'amtuhu, kecuali siapa man orang at'amtuhu yang aku beri dia makan. Fastad'imuni ad'imkum, maka mintalah makan kepadaku, at'imkum, aku beri kalian makan. Tuh, ini Allah yang bilang nih sama kita nih. Allah yang ngasih tahu sama kita, kita mah aslinya orang-orang lapar. Allah kasih kita makan. Kadang kita mah apa? Ya, keluarga saya makannya memang boleh saya kerja. Iya, zahirnya iya, tapi hakikatnya Allah yang kasih. Jadi kalau bicara orang kelaparan sebenarnya dilepas begitu aja apa enggak mau? Enggak, kasih makan. Bang Haris ngantuk. Ya minta ngaji. Ini ngajinya ngaji ngopi santai, diminum kopinya. Oleh. Hidayah itu kita cari. Ada yang bilang hidayah itu turun dari Allah. Tanpa harus di apa? Iya. Oke. Dulu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ingat nggak? Mencari Tuhan. Kayak gitu kan? Itu kan sebenarnya Nabi Ibrahim itu cuma mau menguatkan argumen diri sendiri. Ini kali nih gagah banget siang-siang, gitu kan? Ini sebelum aneh jawab di akhir tadi kenapa hidayah sebenarnya Allah maunya Allah gitu kan, ada yang maunya Allah, ada yang kita nyari kan, maksud antum gitu kan. Dan Nabi Ibrahim sendiri nyari karena apa? Dikasih akal untuk berpikir. Ditungguin sampai sore tenggelam, nongol bulan, apa diacak-acak berhala, diacak-acak. Nah, orang-orang manusia-manusia yang seperti ini, manusia-manusia yang memakai pikirannya untuk mencari Tuhan. Bukan hanya ngejedok makan tidur, nggak mikirin, cuma mikirin perut, nafsu doangan. Dia nggak mikirin dia dari mana, mau ngapain hidup di dunia ini, begitu loh. Jadi Allah itu udah kasih hidayah dari dulu, nabinya udah diturunin dari Nabi Adam alaihissalam hingga nabi-nabi yang lain, Khatamul Anbiya yang paling terakhir Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak nabi udah Allah turunin, tapi masih aja orang-orang bilang saya mah belum dapat hidayah. Dari mana urusannya? Gimana ngigo gitu. Kalau dia berpikir saya memang belum dapat hidayah, cari hidayah Pak dariku dengan apa? Dekat sama orang-orang yang baik, yang soleh, banyak nanya, malu, berpikir renungin, cubit aja kulitnya, cubit. Aduh sakit deh, ada rasa sakit. Siapa yang menciptakan rasa sakit? Merasa. Makanya banyak orang merasa pintar tapi tidak pintar merasa tuh di situ. Itu paling standar kan. Padahal ini kalau ini omongan masalah omongan hati gitu kan, omongan tasawuf gitu kan. Tapi kita bisa aplikasikan. Coba aja sentil tangan, jepret. Atau iseng-iseng aja. Ente ukur tangan rentangan badan. Dari sini ente ukur aja berapa jengkal. 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, 8, 9. Kan 9 nih, dari sini ke sini 9. Iseng ente diri dari ujung kepala sampai ujung jari jempol awak kaki. Kalau lebih dari 9 anomali. Tung-tung sahur. Tes aja. Sini 9, ke bawah insya Allah pasti 9. Sampai segitu bentuk rupa aja pikirin, kok bisa sebegitu persis gitu. Tangan, kalau nggak ada kayak giniannya nih, lah begini baik tangan kita, apa enak hidup? Nyomot susah, apalagi yang lain-lain. Cebok susah. Mikir, segitu nyampe dipikirin nih Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngapa dihancur-hancurin? Kan bapaknya yang bikin. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya.
Bocah Bangor, lu jangan hancurin, capek-capek bikin. Bukan saya, Beh. Siapa? Lu tanya aja tuh. Tuh itu megang kampak tuh. Kan patung yang gede ditaruh kampak. Afala tatafakkarun. Kan kita bukan manusia. Bukan manusia, bukan hewan. Kita dikasih apa? Iya, kalau hewan nafsu, ya sama siapa aja berjadi. Begitu. Jadi memang hadis qudsi ini nanti di ujungnya kita ambil hikmahnya. Kita lanjut baca dulu. Sampai mana? Ya. Lapar ya. Ya ibadi wahai hamba-hambaku kulukum arin ilaman kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kulukum arin, kalian ini aslinya semuanya orang-orang yang telanjang. Arin itu telanjang. Ilaman kasautuhu, kecuali orang-orang yang diberi pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku penutup aksukum, aku kasih kalian pakaian. Sampai segitunya. Ya ibadi innakum tuhta'una billaili wan nahar. Wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian adalah tuhti'una, orang-orang yang selalu berbuat kesalahan. Bilaili, pada malam hari, wan nahari, dan di siang hari. Iya, aneh tuh. Kita tuh siang malam sering buat dosa. Ngopi, ngumpul di masjid. Ngomong pertama mah cakep, ngomongin apa? Tauhid. Ujung-ujungnya gibah. Kalau dikasih tahu ini bukan gibah hasanah. Ngarang we gibah hasanah. Sejak kapan gibah ada gibah hasanah? Apaan aja digibahin. Kalah ibu-ibu yang beli sayuran. Wa ana aghfiru dzunuba, dan aku aghfiru, maha memberi ampun segala dosa, jami'an, secara menyeluruh. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan ampun. Mau dosanya segunung. Dulu ada cerita begitu. Ada seorang pembunuh. Mungkin kalau ajengan bagus pernah dengar kisah ini. Saya pernah dengar ini kelas 2 sanawiyah dulu. Ada seorang pembunuh. Dia udah ngebunuh orang beringas banget itu. Udah 99 ngebunuh orang. Pengen tobat. Bingung nyari kemana tobat. Cara tobat gimana? Nyari kiai. Ketemu Kiai Karis. Nah, Pak Kiai, ini pernah bunuh orang 99. Kaget, orang gila lu, 99 lu sikat semua. Iya, ini bunuh. Ini mau taubat, kira-kira Allah maafin dosa saya? Enggak lah, enak banget bunuh, banyak banget orang dibantai, dibunuh gitu, enak aja ini. Kesel ini, Kiai orang nanya, ngeselin. Sekalian aja sikat, dibantai. Kalian 100 jadi 100. Ceritanya masih galau nih orang, udah 100 dibantai. Pergi lagi nyari, ketemu Kiai Husni misalnya. Kiai izin mau tanya nih, ceritain tuh tadi yang tadi. Akhirnya udah sampai genep 100 saya bunuh orang, gimana? Dibacain ini hadis. Nah, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ya, pengampunannya jauh lebih besar daripada dosa ente. Ya, pengampunan Allah berdasarkan hadis ini, wa ana aghfiru dzunuba jami' ini menyeluruh. Aghfiru, ya, ini menjadi isim tafdil yang artinya lebih besar. Lebih, maha lebih, memberi ampunan kepada segala bentuk dosa.
diampuni. Kecuali dosa syirik ya, kalau belum dia bertaubat ya, dosa yang banget besar itu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, aku ampuni. Akhirnya dia tobat. Pas dia tobat, disuruh sering-sering datang ke masjid. Perdana dia mau datang ke masjid nih orang, tiba-tiba dalam perjalanan injak kulit pisang, kepleset, jubrak, masuk Citama, innalillah. Langsung dah Pak Rahmat ngumumin, ada job nih, ya, job mandiin mayit katanya. Mayat nih ada job katanya. Jadi kalau setiap ada orang meninggal, Pak Rahmat itu bukan innalillahi, alhamdulillah, ada job. Gitu. Akhirnya malaikat berebut, malaikat neraka, malaikat surga turut berebut, cekcok. Dulu ini mah orang surga, enggak, orang bunuh banyak begini, surga gimana sih? Aduh sama Gusti Allah, kata Allah ukur aja dah, deket mana dia sama tempatnya apa, ke masjid. Diukur ternyata dekat ke masjid. Akhirnya Allah. Ya itu mah kisah ya, kisah anda lupa dari Uspuriyah Pak Irsyadul Ibad, Allah alam. Nantilah dicari lagi dari mana itu. Pokoknya intinya ada seperti, pada intinya Allah itu maha pengampun. Jadi banyak-banyak istighfar. Kalau habis sholat jangan kayak capung cebok. Habis sholat kayak cabung cebok. Orang mah dikasih kesempatan zikir. Lah sekarang kalau ibu-ibu mah pantes mikirin jemuran belum diangkatin kali ya. Laki-laki habis sholat jamaah kayak capung cebok kabur. Mikirin jemuran kagak. Bingung jadinya. Tibang istighfar paling dikit 3 kali. Katanya udah, ya istighfar udah. Katanya di jamaah sama imam nengok kagak ada orangnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada di masjid ini mah. Enggak ada. Bagus bingung pikiran sama packing. Ada di masjid ini mah enggak ada. Ya Allah. Astamir. Besok mah gantian. Siapa yang baca dulu nanti. Mana tadi? Ayat. Ya ibadi innakum lan tablughu dzurra. Wa tamduruni walan tablughu nafi fatanfa'u. Wahai hamba-hambaku, seumpamanya ya, sampainya kepada kalian apa yang disebut membahayakan ya, pasti celaka gitu ya. Mencelakakan siapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala, begitu maksudnya. Maka kita nggak akan sanggup begitu. Walan tablughu nafa'i wa fatanfa'uni. Dan tidak adanya sampai kepada afu itu apa, maafan ya, maaf fatanfa'uni, maka aku akan memberi maaf gitu. Jadi mau dosa kita gede banget gitu ya, kalau datang sama Allah untuk mohon ampun, untuk mohon maaf, ya Allah maafin gitu loh. Kayak tadi itu, dosa kita itu masih lebih kecil daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan pesimis gitu. Jangan pesimis dengan ampunannya Allah. Allah maha kasih, maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang, yang selalu, kalau dalam kitab Aqidatul Awam itu abda'u bismillahirrahmanirrahim gitu kan, ingat ya? Ada syair, Allah itu yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada makhluknya.
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ala anqa qalbi ya rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Kalau seumpamanya kata Allah, orang yang terdahulu sama orang yang paling akhir ntar nih gitu ya, dari golongan manusia dan dari golongan jin di antara kalian ini menjadi orang yang paling bertakwa gitu, hatinya yang paling emas, yang paling bagus gitu. Mazada dzalika fil mulki syai'an, kagak bikin naik derajat atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Kalau manusia makan butuh yang namanya tunjangan. Ya, bener nggak? Tunjangan hari raya. Butuh bantuan orang lain, butuh makhluk yang lainnya, butuh sosial. Tapi kalau Allah qiyamuhu binafsihi, nggak perlu. Jadi nggak perlu yang namanya kalian mau kalau fusion ya, kalau fusion itu bergabung dengan jin, kalau mau jadi orang paling ahli maksiat sekalipun menjadi orang paling beratqo itu kan sama orang yang paling bertakwa gitu kan. Di dalam hatinya enggak membuat mulki syai' sedikit pun gitu, syai'an barang sedikit pun. Zada itu ziyadah, ma zada dzalika fi mulki syai'an, tidak memberikan tambah kedudukan Allah itu, kerajaan Allah, kekuasaannya Allah itu bertambah, enggak ngaruh, enggak ngep. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari. Abjar ini orang yang paling durhaka. Seumpamanya kata Gusti Allah, ente manusia sama jin bergabung fusion mau jadi orang yang paling bajingan misalnya, paling celaka, paling durjana di seantero dunia ini, tidak kata Allah SWT, mana qasa dzalika min mulki syai'an, naqasa mengurangi, tidak akan mengurangi daripada kerajaannya Allah Subhanahu wa taala syai'an, barang sedikit. Enggak ngepek. Ente mau sholat paling rajin sekalipun ya, sampai sholatnya ditambahin subuh jadi 4 rakaat. Biar mantep katanya. Subuh jadi 4 rakaat gitu kan. Ngaji sama siapa? Biar mantep Allahnya lah, Allah khusyuk. Biar paling mantep sekalipun sampai tiap hari di masjid mulu tidur. Ya, biar jadi orang yang paling soleh, paling mantep, tidak membuat derajat Allah naik. Karena yang butuh Allah kita. Allah mah nggak butuh sholat kita, zakat kita, puasa segala macam itu Allah nggak butuh tuh, nggak butuh. Lantas kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk berpuasa, untuk zakat dan yang lainnya? Kenapa coba? Satu, bukti ketakwaan kita telah menggugurkan kewajiban gitu doang kan. Tapi ada esensi yang lainnya apa coba? Coba deh. Renungin dah. Coba ajangan bagus coba. Beb, apa Beb? Rasa syukur 2 tuh. Apa lagi coba? Iya, rasa syukur. Kita udah banyak diberikan rezeki, nikmat segala macam, coba apa lagi? Kalau ditanya, ente sholat ngapain? Ya perintah Allah. Tapi ada apa lagi di situ? Karena ada manfaat di dalam perintah itu. Karena ada manfaat. Coba aja, orang yang kagak pernah sholat, suruh aja sholat, duduk di antara 2 sujud, susah dia. Aku paling cepat kena asam urat. Sholat juga kan banyak manfaatnya itu.
Asal benar gerakannya, bukan kayak cabung cebok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya encok. Tuh ya. Jam berapa gitu? Bebas. Enak banget. Ya ibadi itu ya hasilnya. Lau anna awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin was'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi ila ma kama yanqusul makhitu idza udkhilal bahr fi. Ajib nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau seumpamanya awalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kamu berdiri fi sa'idin wahidin, di satu tempat kumpul, diri di satu tempat kumpul nih dari manusia, jin gitu ya, dari orang terdahulu sampai sekarang, berarti kan banyak banget ngumpul, sedunia ngumpul orang masing-masing punya problem, masing-masing punya harapan, masing-masing punya hajat, punya impian segala macam, ngumpul. Si ini pengen ini, si B pengen ini, semua masing-masing punya beragam macam keinginan. Kata Allah Subhanahu wa taala, was'aluni fa'ataitu, minta kepadaku, minta kepada Allah dengan segala hajat-hajatnya, fa'ataitu, aku kasih, maka aku akan kasih kulla wahidin, masalah tahu, dikasih semua. Si A pengen punya ini, dikasih, dan itu langsung serentak. Itu pun mudah buat Allah Subhanahu wa taala, nggak kayak manusia. Ino minta mobil-mobilan, oke, adanya minta dulu, misalnya gajiannya nunggu ini. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau dari orang yang pertama sampai yang sekarang, bahkan kalian golongan jin sekalian, minta kepada Allah, ya Allah Subhanahu wa taala, itu kata Allah Subhanahu wa taala, mana qasa dzalika, mana qasa, tidak mengurangi ya hal itu, mimma indi, apa-apa yang Allah miliki, nggak bikin Allah bangkrut. Ila kama yang kusumuhit ida udhilal bah, kecuali sebagai mana berkurangnya jarum ida udhilal bahri, yang dimasukkan ke dalam lautan. Ya Allah, kecil amat masalah kayak jarum di lautan. Kecil apa besar? Kecil banget. Masya Allah segitu besar, kata Allah cuman kayak jarum nyebur ke lautan. Terus buat apa kita berlaku sombong? Wah, tibang gaji sehari 3 juta mah kecil. Mau 100 juta sebulan juga kalau Allah kagak kasih cukup mah ya kagak cukup. Kenapa urusan? Kenapa? Kita jangan terkecoh sama dunia-dunia yang kayak gitu model. Biarin aja. Bisa jadi itu istidraj. Dan itu juga jadi namanya refleksi buat diri kita. Jangan juga kita merasa kita paling benar. Jangan pernah kita merasa diri kita udah paling lega. Udah diam, istighfar, zikir sama Allah, introspeksi diri udah. Memang paling bagus itu kalau malam mau tidur tuh kita merenung, introspeksi diri. Iya. Itulah. Lanjut, habisin aja ininya ya. Ya ibadi innama hiya a'malukum ihtiha lakum thumma wafikum iyyaha, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalhu wa manna ila. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian lakukan, apa yang akan kalian berikan, halakum tsumma awafikum. Allah akan hitung. Nggak akan yang namanya orang pernah sedekah sampai dia ngerasa lupa, itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu pun nyata kelihatan, ente pernah ngelakuin ini, emang bener ya saya pernah berbuat baik ini. Tanpa kita lupa, bukan sadar lagi ngelakuin, emang kita sadar. Tapi biasanya yang begini-begini itu, yang sampai kita lupa itu jauh lebih manfaat. Kayak dulu kisahnya, mana lupa kisah, ya Robbana, gara-gara nyelamatin kucing kedinginan, Imam Ghazali apa siapa ya? Yang terus yang kedua kisahnya lagi, ya Imam Ghazali nulis kitab, ada laler ya, minum ya, minum tinta didiemin. Kalau kita mah yo ditepok. Jangankan laler, kucing meong-meong, meong tuh kucing, padahal mah tuh kucing cuman minta tulang ya. Ya Allah, ya aneh juga pernah sih begitu. Jadi malu juga kan ya. Jamaah rahimakumullah, intinya Allah Subhanahu wa taala itu di hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ar-Rahimuna yarhamahumur Rahman. Tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang itu akan dikasihi oleh Allah yang Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang penyayang itu akan dikasihi oleh Allah yang Maha Penyayang. Makanya kita jadilah orang yang penyayang, maka Allah akan sayang gitu. Maha suci lagi Maha tinggi ya kan. Tabaraka wa ta'ala irhamu, sayangilah makhluk ya, man fil ardi, yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya kalian akan disayang sama makhluk yang ada di langit. Uwais Al-Qarni nggak terkenal di bumi, di langit. Siapa yang kagak kenal? Sampai yang mandiin aja malaikat. Jadi bingung waktu Uwais Al-Qarni kabarnya meninggal, itu orang kampungnya pada nyari-nyari tukang gali, nyari-nyari yang mandiin segala macam. Pas tukang mandiin udah datang, ayo berangkat ke rumahnya kita mandiin, gak taunya udah rapi, udah bersih, udah mandi, udah wangi. Katanya ada bekas-bekas air. Nanya yang mandiin siapa? Enggak. Nah, ya udah, kali kuburnya deh, harusnya kuburnya digali katanya. Pas nyampe di kuburan segala macam udah siap. Ya itulah manusia-manusia yang memang dikasihi Allah, maka Allah akan kasihi dengan Allah kirimkan orang-orang yang mulia, makhluk-makhluk yang mulia, baik dari golongan malaikat dan manusia. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya terima kasih, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Iya, gimana? Kita terasa sayang kita pada semua yang meniadakan rasa benci, hasad dan lain sebagainya. Ya, cakep nih. Terus Bukan seperti itu kalau begitu. Jadi kita tuh berusaha, nggak bisa terhindar, tapi berusaha gitu untuk menghindari itu supaya tercermin rasa sayang kita. antum kan ini gini ya. Ada yang namanya sifat 20 gitu. Dan Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Allah memiliki sifat Rahman dan sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu harusnya bersemayam pada diri kita. Harusnya bersemayam sama diri kita. Makanya ketika kita disakitin orang lain, kita dikhianatin orang lain, harusnya sifatnya Allah itu ya kita pakai. Jadilah pemaaf. Disakitin, maafin. Susah, bukan main, susah. Karena makomnya makom a'la, makom yang tinggi gitu. Di jalanan, ya kan, digentak orang gara-gara nyerempet sedikit, apalagi kadang-kadang somberan jebret kena kita segala macam. Yang keluar kan kebun binatang, ya kan. Sekarang aneh tanya,
kalau yang amarah, yang jelek-jelek begitu sifatnya siapa? Setan. Berarti nggak sinkron dong. Kan kita makhluk Allah. Harusnya mata ini, ya matanya Allah, ada sifatnya Allah di sini yang maha. Ingat, Allah maha melihat kan? Iya, lihat yang baik-baik. Ini ngomong buat diri Anis juga nih, yang suka masih ngeliat yang kagak baik-baik. Sayang gitu ya. Kayak kalimat yang terakhir tadi Anda bilang kan, jadilah orang-orang yang penyayang maka Allah akan sayang gitu kan, berikan kasih sayangnya. Jadi kalau kita mau disayang sama Allah, jadilah orang yang penyayang, karena kita aslinya kita merefleksikan, mengamalkan sifatnya Allah, yaitu penyayang itu. Jadilah penyayang. Sekarang orang pengen macam-macam sih, pengen jadi ahli ibadah, sholat tahajud, ya kan nggak semua orang bisa kan, berat. Ahli sodako berat. Sholat tepat waktu ya berat. Ya udah, yang paling ringan apa sih? Jadi orang baik. Sabar, nggak semudah seperti minum kopi. Nggak semudah itu, susah karena banyak godaan. Jadi hakikatnya intinya adalah kita harus melirik lagi, harus benar-benar sadar diri bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW itu sifat 20-nya Allah dirangkum jadi la ilaha illallah itu. Di situ ada Rahman wa Rahim. Paham maksudnya nih? Jadi mengaplikasikan ketika kita dijahatin orang, dikhianatin orang, tergantung nih mau pakai siapa nih. Kalau kita ngerasa kita emang adalah makhluknya Allah, ya udah, apa yang disampaikan Allah dalam hadis qudsi yang tadi, ini haram tu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman untuk diriku, dan aku ini nggak pernah zalim sama kalian makhluk-makhlukku gitu. Atau makanya kalian jangan berlaku zalim. Ketika ada orang yang melakukan zalim pada diri kita, ya udah kayak Allah aja prinsip. Kita ini makhluknya Allah. Bahkan guru ngaji kita bilang Allah itu sedekat sama bulu ini gitu ya. Bulu-bulu ini kan masih ingat tuh, guru ngaji anak kecil bilang begitu. Ada lagi pertanyaan? Belum kita tutup. Ya, jamaah ngopi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, pertama kita refleksikan diri kita bahwasannya kita harus sadar betul Allah saja yang maha kaya, ya, yang maha segala-galanya, itu sayang sama kita, maha pemaaf. Ya tadi kita sampaikan, aku maafkan. Kalian mau paling berdosa sekalipun, kalau kamu datang sama saya, aku maafkan. Nah, kita tinggal aplikasikan kepada lingkungan kita sama teman. Jangan gara-gara nyakitin mulu kita nggak mau maafin. Udah, intinya kalau kita mau naik level, ya ingat kita ini siapa, kita ini punya siapa, dan kita mau kemana. Sifat-sifat yang lawamah gitu ya, sifat-sifat yang jelek-jelek, ya jelas itu sifatnya setan yang emang nggak mau yang namanya kita sebagai orang Islam itu beribadah pada Allah. Sholat boleh rajin, ibadah mah rajin, tapi kita juga kudu rajin yang namanya nyekolahin roh kita, ruhaniyah kita disekolahkan. Dengan apa caranya? Yaitu tadi thariqah, belajarlah jadi orang yang baik, belajarlah jadi orang yang pemaaf. Hatinya kita nih benar-benar dipakai, belajar ikhlas, belajar syukur. Ya nggak mudah ya, tidak mudah seperti
tadi saya bilang seperti kita minum kopi, nggak mudah. Jadi kita di sini sama-sama belajar, tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling tidak pintar. Kita ini semuanya cuman ketitipan sedikit ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau juga dari tadi saya nggak bisa bikin ngomong, ya bisa, nggak bisa dibikin ngomong. Jadi apa yang keluar ini ya udah ilmu sedikitnya Allah yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita jumpa lagi di minggu depan di channel yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon koreksinya. Saya yakin banyak koreksinya karena kita di sini emang lagi belajar bersama. Kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan Allah ridho dengan kegiatan kita di malam Jumat ini ya, di malam Jumat ini, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan keaktifan ngaji kita ini menjadi wasilah keberkahan untuk keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, gitu ya. Kita di sini bukan cari pintar, tapi kita cari apa? Bisa boleh. Kita bukan cari pintar, kita emang lagi cari apa ya? Cari kesibukan gitu. Apa? Ya, mencari hal yang positif, menghidupkan kegiatan-kegiatan yang sudah lama di masyarakat. Mungkin di kampung kita udah jarang sekali diadakan seperti ini. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan Allah maafkan, Allah ridha kegiatan kita tutup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fi usbu'il qadim insyaallah. Allahumma fi kulli aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.